Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Saya mohon izin untuk berikan semangat perjuangan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Yang kami hormati, buruh, tani, nelayan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa, para cendekiawan, dan juga yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian. DPP GMNI telah melakukan konsolidasi yang sangat intens dengan berbagai macam elemen, termasuk pada mahasiswa, buruh, dan kami kemarin sudah menyatakan sikap bahwa GMNI melebur bersama rakyat, bersama masyarakat. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak-Bapak Dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut. Kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman, aspirasi yang kami dapat di lapangan setelah berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, cerdik-cendikia, dan juga pada masyarakat. Pancatura atau 5 tuntutan rakyat. Kami membawa tajuk DPP GMNI berkomitmen menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Poin yang pertama adalah menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan. Kita semua tahu kawan-kawan, almarhum Afan mungkin menjadi salah satu pemicu, pemantik dari gerakan-gerakan yang berkelanjutan ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan beberapa kawan kita, korban-korban yang sudah berjatuhan dan berguguran selayaknya pahlawan demokrasi di Indonesia. Tentu kita harus berikan apresiasi, perhatian, dan juga kita dorong pada Bapak-Bapak sekalian bahwa proses hukum harus berjalan secara terang benderang, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan prosedur. Yang berikutnya, bentuk tim investigasi aksi makar dengan independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers Presiden pada 31 Agustus 2025. Bapak-Bapak sekalian, tanggal 25 Agustus, terus terang saya hadir dalam proses demonstrasi yang terjadi. Namun, kami DPP GMNI tidak turut serta memobilisasi, tidak turut serta berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi kami hadir di tengah-tengah rakyat, mengamati apa yang terjadi. Tentu kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jasa alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers. Yang ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kita semua telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ini memiliki 3 lembaga penting, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai corong lembaga yang dapat
meneruskan aspirasi masyarakat. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif, kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan apabila ada gejolak-gejolak yang demikian, maka korban-korban bisa minimalisir kejatuhannya. Tidak ada bentrok antara mahasiswa, aparat, mungkin apalagi dengan TNI. Ini yang perlu kita hindari, sehingga di negara demokrasi ini supremasi sipil dapat terus terjaga. Yang keempat, mendorong DPR mendengar aspirasi rakyat terkait pembahasan RUU dan kebijakan prioritas. Bapak-bapak sekalian, mohon izin, sejak 5 tahun yang lalu saya turut serta berdemonstrasi bersama dengan mahasiswa. Tuntutan saya tahun 2019 saat itu adalah tolak RUU revisi Undang-Undang KPK. Sampai sekarang tuntutan-tuntutan itu tidak pernah ada yang goal, tidak pernah digubris. Tidak hanya RUU tersebut atau undang-undang tersebut, ada undang-undang seperti perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, RUU TNI Polri, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang setidaknya 5 tahun kebelakang ini kami mahasiswa konsisten untuk serukan, namun mungkin sangat sedikit yang goal. Tentu ini menjadi catatan bahwa DPR hari ini kami harapkan dapat menindaklanjuti rancangan undang-undang tersebut yang belum selesai tersebut, yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi. Jadi kami mohon hal tersebut dapat menjadi perhatian Bapak-Bapak sekalian. Selain itu, DPR harus mendorong dan pastikan agar dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan cepat. Misalnya, pastikan tidak ada kenaikan pajak yang membebankan rakyat. Karena demonstrasi hari ini tentu tidak dapat dipungkiri menjadi akumulasi dari gerakan-gerakan di kota kabupaten yang lain. Negara dapat meningkatkan pendapatan negara melalui hal lain, tidak hanya melalui pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi kinerja BUMN, tegas terhadap koruptor melalui undang-undang perampasan aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara kepada masyarakat. Ini yang perlu dicatat dan diperhatikan. Yang berikutnya adalah perhatikan kesejahteraan beberapa elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya. Mungkin ketika kita bertanya, kenapa kawan-kawan STM ini, kenapa kawan-kawan anak-anak SMA ini turut beserta demo dan lain sebagainya, bisa jadi mereka khawatir. Mereka prihatin terhadap kesejahteraan guru-guru yang mengajarnya. Banyak aspek yang sebenarnya bisa meredam situasi ini, Bapak-bapak sekalian, tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak diambil, belum diambil, atau telah diambil. Maka harapannya setelah ini, Bapak-bapak sekalian dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis tersebut yang berdampak pada masyarakat. Terakhir, dari Pancatura, yaitu adalah mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis peningkatan perekonomian rakyat secara cepat dan tepat. Menurut data BPS, Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, ada 3,6 juta pemuda di Indonesia yang saat ini statusnya menganggur, not in employment, education, or training, tidak dalam masa pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak dalam proses pelatihan apapun.
Kami pemuda memiliki banyak kawan, ratusan mungkin ribuan di sana, yang memiliki masalah-masalah sosial seperti terjerat pinjol, seperti ketika melamar pekerjaan selama 1 tahun, 2 tahun, mereka masih menganggur, tidak memiliki kerjaan yang formal, tidak memiliki kerjaan yang tetap, tidak mampu pemuda-pemuda ini untuk mengangkat harkat martabat derajat keluarga dan dunia sendiri. Sehingga apa? Ketika ada pancingan-pancingan, ketika ada provokasi, pemuda-pemuda yang seperti ini adalah pemuda-pemuda yang menjadi target, yang mudah dibakar emosinya, yang dapat didorong untuk menciptakan sebuah kerusuhan dan lain sebagainya. Maka ini adalah pengamatan gejala sosial ekonomi yang terjadi, sehingga menurut hemat kami ini yang menjadi faktor-faktor penting adanya kerusuhan-kerusuhan yang telah terjadi, Bapak-Bapak sekalian. Sehingga kami meyakini bahwa ketika Pancatura ini bisa menjadi salah satu tuntutan yang bisa diperhatikan dan digolkan oleh DPR dan pemerintah, insya Allah saya yakin Indonesia 2045 akan menjadi emas, bukan Indonesia cemas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan hormat, Bapak-Bapak sekalian, banyak sekali tuntutan yang kami ajukan. Mohon agar tidak satupun tuntutan dari kami mahasiswa ini ada yang tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Terima kasih dari kawan GMNI. Berikutnya